Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Dewi Anjarwati, kelas 2016D, NIM 1680054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Metode Kinestetik Dramatisasi terhadap Keterampilan Berbicara, Tema Hidup Bersih dan Sehat pada siswa kelas 2 SDN Wonokusumo Mojosari. Di bab pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat 3 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Di dalam latar belakang tersendiri terdapat 3 poin, yaitu metode kinestetik, dramatisasi, dan keterampilan berbicara. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah satu pertanda bahwa orang itu belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, maka akan terjadi proses belajar mengajar. Metode yang digunakan guru akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran saat itu. Metode pembelajaran yang tepat dan sesuai kondisi kelas akan menjadi tolak ukur pada pembelajaran saat itu. Metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi kelas serta kompetensi indikator materi perlu diperhatikan kembali pada penjelasan sebelumnya bahwa setiap komponen memiliki ciri dan tujuan tersendiri. Metode pembelajaran tersendiri artinya adalah seperangkat komponen yang telah dikombinasikan secara optimal untuk kualitas pembelajaran. Metode pembelajaran juga disebut dengan cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, serta suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode sangat diperlukan oleh guru agar penggunaannya bervariasi, yang sesuai untuk mencapai agar dapat tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Jika metode pembelajaran yang digunakan itu sesuai dengan kondisi kelas, karakter peserta didik, dan sesuai dengan tema materi yang akan dicapai, maka hasil belajar yang maksimal akan mudah tercapai. Dalam metode pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu metode visual, audio, dan metode kinestetik. Untuk metode visual dan audio sudah sangat membantu terutama dalam penilaian kognitif peserta didik. Sedangkan untuk mencapai hasil belajar motorik menggunakan metode kinestetik. Saya memilih menggunakan metode kinestetik dramatisasi dikarenakan rata-rata sekolah hanya menggunakan metode audio dan visual untuk penilaian kognitif, sedangkan dalam penilaian motorik anak belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah lingkungan belajar yang kurang mendukung, kurangnya kepedulian dan keterkaitan guru dalam meningkatkan hasil belajar motorik peserta didik. Peserta didik terlihat tidak suka belajar dengan cara terlibat secara langsung, yang artinya peserta didik hanya duduk diam, sehingga peserta didik menjadi kurang lincah dan cepat merasa bosan serta lelah, dan konsentrasi peserta didik menjadi tidak fokus sehingga menurunkan rasa ingin tahu peserta didik. Keterampilan berbicara sangat penting untuk mempermudah berkomunikasi dengan orang lain. Keterampilan berbicara yang terbatas, tidak terampil, akan mengganggu kelangsungan proses berkomunikasi antara satu orang dengan orang lainnya. Dengan berbicara baik dan benar, maka maksud pesan yang ingin disampaikan pemberi pesan dapat diterima dengan baik oleh penyimak. Sedangkan dramatisasi sendiri adalah cara penyampaian guru untuk menyampaikan materi dengan gerakan atau sentuhan. Dalam dramatisasi sendiri terdapat 3 poin, yaitu pageant, bermain peran, dan sosiodrama. Di dalam penelitian saya menggunakan dramatisasi pageant.
Metode kinestetik dramatisasi memberikan inovasi dalam pendidikan dan membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan karena peserta didik lebih bebas berekspresi, bergerak, dan menyampaikan pendapatnya. Rumusan masalah pada penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh metode kinestetik dramatisasi terhadap keterampilan berbicara pada tema hidup bersih dan sehat siswa kelas 2 SDN Wonokusuma Mojosari? Yang kedua, bagaimana penerapan proses pembelajaran menggunakan metode kinestetik dramatisasi terhadap keterampilan berbicara pada tema hidup bersih dan sehat siswa kelas 2 SDN Wonokusuma Mojosari? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode kinestetik dramatisasi terhadap keterampilan berbicara pada tema hidup bersih dan sehat siswa kelas 2, dan yang kedua, untuk mengetahui penerapan metode kinestetik dramatisasi terhadap keterampilan berbicara pada tema hidup bersih dan sehat siswa kelas 2. Yang kedua, kajian teori. Kajian teori sendiri meliputi metode pembelajaran. Yang kedua, meliputi kinestetik dramatisasi. Yang ketiga, meliputi keterampilan berbicara. Pengaruh metode kinestetik dramatisasi terhadap keterampilan berbicara tema hidup bersih dan sehat pada siswa kelas 2 dibagi menjadi 3, yaitu metode pembelajaran kinestetik dan keterampilan berbicara serta kinestetik dramatisasi. Hipotesis pada penelitian ini, adakah pengaruh metode kinestetik dramatisasi terhadap keterampilan berbicara tema hidup bersih dan sehat pada siswa kelas 2 SDN Wonokusuma Mojosari? Metode penelitian. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif kuasi eksperimental design dengan rancangan post-test only control design. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Dan instrumen penelitian ini menggunakan unjuk kerja keterampilan. Dan yang terakhir, teknik analisis data menggunakan uji homogen, uji normalitas, dan uji t-test. Penyajian data dan analisis data. Rata-rata nilai uji keterlaksanaan RPP 85% yang sudah diuji oleh guru kelas. Uji homogen dari hasil yang diperoleh signifikan 0,622 kurang dari 0,05. Uji normalitas diperoleh kelas eksperimen 0,200 kurang dari 0,05. Kelas kontrol 0,200 kurang dari 0,5. Dan kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh dari metode kinestetik dramatisasi. Bisa dilihat di atas, yaitu diagram di samping adalah hasil post-test. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh kinestetik dramatisasi terhadap keterampilan berbicara pada mata pelajaran tematik tema hidup bersih dan sehat kelas 2 SDN Wonokusuma Mojosari. Yang kedua, penerapan proses pembelajaran menggunakan metode kinestetik dramatisasi dinyatakan terlaksana karena berdasarkan hasil penelitian terlaksana sesuai dengan RPP dengan kategori sangat baik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.